Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan Bapak Imron Rosadi Eskom Mkom yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Saya Titi Nur Hafifah yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang review jurnal. Namun, tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Meriska Putri Anggraini, Alvan Muhammad, dan Diki Prasetyo Nugroho. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang review 5 jurnal, yaitu jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama yaitu Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Fuzzy Logic Tahani untuk Penentuan Golongan Obat Sesuai dengan Penyakit Diabetes. Pertama, identitas jurnal. Judul, Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Fuzzy Logic Tahani untuk Penentuan Golongan Obat Sesuai dengan Penyakit Diabetes. Penulisnya, yang pertama, Carolina Deborah Might, yang kedua, Joshua Armando Watuseke, yang ketiga, Prince David Kibrail Saerang, yang keempat, Salaki Reynaldo Joshua. Nama jurnal, Jurnal Media Infotama, volume 18, nomor 2, tahun 2022, PISSN 1858-2680, EISSN 2723-4673, afiliasi Universitas Samratulangi. Adapun problem yaitu bagaimana solusi penggolongan obat pada pasien diabetes. Tujuannya untuk membentuk bahwa Fuzzy Logic dapat menjadi solusi penggolongan obat pada pasien diabetes. Adapun metode yang digunakan. Untuk mendapatkan hasil diperlukan beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, menganalisa masalah adalah langkah untuk dapat memahami masalah yang telah ditentukan dalam ruang lingkup atau batasannya. Dengan survei langsung menemui pakar yang ada di lapangan, yaitu dokter yang telah memahami tentang dosis obat yang sesuai. Yang kedua, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dan informasi, pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui mengenai sistem yang diteliti. Dari data dan informasi yang dikumpulkan akan didapat data untuk mendukung penelitian dengan metode observasi, interview, studi literatur. Yang ketiga, analisa Fuzzy Logic. Pada proses analisa data menggunakan Fuzzy Logic ini berguna untuk menerapkan variabel-variabel Fuzzy Logic untuk menentukan golongan obat yang sesuai agar kadar gula tetap normal. Yang keempat, pengujian merupakan proses yang terakhir dari rangkaian dalam sistem ini. Proses ini akan menampilkan tabel obat yang sesuai terhadap tekanan darah agar tetap terkontrol. Adapun mekanisme pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian manual. Untuk mencari nilai variabel input dilakukan proses fazifikasi dengan mencari nilai derajat keanggotaan setiap kriteria input, pencarian dengan menggunakan rumus kurva segitiga dan trapesium. Yang kelima, hasil. Dari pengujian dengan menerapkan variabel-variabel Fuzzy Logic, maka dapat diketahui golongan obat yang sesuai untuk penyakit diabetes agar tekanan kadar glukosa pasien tetap normal. Tabel seperti di bawah ini, yaitu mulai dari menganalisa, mengumpulkan, menganalisa, atau hasil. Selanjutnya untuk dataset dan hasil pembahasan. Yang pertama, Fuzzy derajat keanggotaan. Sebelum melakukan klasifikasi golongan obat dan status diabetes pada setiap pasien, ada beberapa variabel yang akan menjadi fokus dan parameter pada penelitian ini, yaitu usia pasien, hasil HbA1c, hasil GDP, dan hasil TTGO. Berikut ini adalah kriteria setiap variabel dalam penelitian penggolongan obat diabetes pada pasien menggunakan Fuzzy Tahani. Tabel seperti di samping ini ya teman-teman, yaitu tabel kriteria variabel himpunan Fuzzy. Berikut ini adalah derajat keanggotaan setiap variabel menggunakan derajat trapesium dan segitiga model grafik The Hard Way yang telah dikomputasi pada Jupyter Notebook. Yaitu yang pertama, usia Fuzzy keanggotaan dari variabel usia yaitu muda, parubaya, dan tua. Berikut ini adalah kurvanya, yaitu derajat keanggotaan usia.
Variabel usia menjadi salah satu variabel penting yang dapat memberikan kita data dan pengetahuan tentang rentan usia yang sering menjadi resiko seseorang terkena diabetes. Seiring bertambahnya usia, resiko terkena diabetes semakin besar peluangnya. Tidak menutup kemungkinan juga diabetes bisa dialami oleh pasien di usia dini. Untuk itu, lakukanlah pola hidup sehat dari masa muda agar kemungkinan terkena penyakit diabetes semakin kecil peluangnya. Ekspresi derajat fungsi keanggotaan variabel usia adalah sebagai berikut, bisa kita lihat teman-teman. Selanjutnya yang kedua, hasil HbA1c. Fungsi keanggotaan dari tes HbA1c yaitu rendah, normal, prediabetes, dan diabetes. Berikut ini adalah kurvanya, yaitu derajat keanggotaan HbA1c bisa kita lihat. HbA1c atau hemoglobin A1c adalah pemeriksaan untuk mengukur rata-rata kadar gula darah pasien selama 3 bulan. Pemeriksaan ini biasa dilakukan untuk mendiagnosis perkembangan dan keberhasilan pada terapi diabetes mellitus atau diabetes tipe 2. Dari variabel fungsi keanggotaan HbA1c, kita dapat mengklasifikasikan pasien mana yang termasuk diabetes, prediabetes, normal, dan rendah atau hipoglikemia. Ini adalah ekspresi dari fungsi keanggotaan variabel HbA1c, yaitu hasil GDP. Fungsi keanggotaan dari variabel GDP yaitu rendah, normal, prediabetes, dan diabetes. Berikut ini adalah kurvanya, yaitu kurva derajat keanggotaan GDP. Bisa kita lihat. GDP atau gula darah puasa adalah rentang kadar gula darah normal sebelum pasien melakukan aktivitas makan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa pasien apakah pasien beresiko prediabetes atau diabetes. Fungsi derajat keanggotaan GDP dapat membantu klasifikasi pasien berdasarkan hasil nilai dari tes GDP. Ini bisa kita lihat teman-teman, ada rendah, normal, prediabetes, dan diabetes. Selanjutnya ada hasil TTGO. Bisa kita lihat tabel ini ya teman-teman. Fungsi keanggotaan dari variabel GDP yaitu rendah, normal, prediabetes, dan diabetes. Berikut ini adalah kurvanya. Bisa kita lihat. TTGO atau tes tolerasi glukosa oral adalah pemeriksaan yang akan menentukan dan mendiagnosis pasien diabetes tipe 2 atau resistensi insulin. Pemeriksaan ini meliputi penentuan sel-sel tubuh pasien yang mengalami kesulitan dalam mengolah dan memanfaatkan glukosa. Biasanya pasien akan diarahkan untuk melakukan puasa selama 8-12 jam. Kemungkinan pasien akan diminta untuk meminum larutan gula sebanyak 75 ml. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dan sesudah pasien meminum larutan gula. Sama halnya dengan fungsi derajat keanggotaan sebelumnya. Variabel fungsi keanggotaan TTGO akan memudahkan kita untuk melakukan klasifikasi terhadap pasien. Adapun aturan, berikut ini adalah aturan setiap derajat keanggotaan hasil pemeriksaan yang ada, yaitu di tabel 2 ada batas setiap kategori diabetes sesuai pemeriksaan. Di tabel yang ketiga ada aturan fungsi derajat keanggotaan, bisa kita lihat ya teman-teman. Selanjutnya ada hasil atau kesimpulan dari metode. Setelah kita membuat beberapa aturan dan batasan variabel dari setiap kategori yang ada, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengimplementasi setiap aturan tersebut ke dalam data dummy yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini kami mengambil 5 data dari 20 data pasien diabetes yang akan diuji untuk mendapatkan hasil yang akan mendukung dokter mengambil keputusan obat apa yang cocok untuk dikonsumsi oleh pasien. Berikut ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan hasil perhitungan dari setiap fungsi derajat keanggotaan hasil pemeriksaan HbA1c, GDP, dan TTGO. Tabel bisa kita lihat di samping yang teman-teman. Untuk tabel yang di atas, hasil fungsi derajat keanggotaan GDP. Untuk tabel di bawahnya, hasil fungsi derajat keanggotaan TTGO. Tabel yang di bawah sendiri yaitu rekomendasi obat pasien. Yaitu kesimpulannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam metode Tahani untuk menentukan golongan obat yang sesuai, kami menggunakan 3 pemeriksaan pada pasien diabetes yaitu HbA1c, GDP, TTGO yang diterapkan pada fungsi logik dan berhasil menentukan obat yang sesuai dengan ketiga hasil pemeriksaan tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah metode Tahani dapat menentukan golongan obat yang sesuai dengan penyakit diabetes.
Untuk jurnal yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Meriska Putri Anggraini. Jurnal yang kedua yaitu penerapan fuzzy inference system untuk menentukan jumlah pembelian produk berdasarkan data persediaan dan penjualan. Adapun identitas jurnal yaitu penulis Kecitaan Hareva, nama judul Jurnal Informatika Universitas Pamulang, volume 2, nomor 4 tahun 2017, halaman 205-213, ISSN 2541-1004, afiliasi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Adapun problemnya yaitu kesulitan dalam menentukan besarnya jumlah persediaan yang harus disediakan dalam memenuhi jumlah permintaan dan menjamin adanya kepastian pada saat dibutuhkan produk-produk tersebut tersedia. Dan tujuannya untuk menerapkan metode fuzzy inference system yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menentukan pembelian produk untuk persediaan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu 1. Analisis kebutuhan, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah model eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode fuzzy inference system untuk memudahkan pihak Carrefour dalam melakukan pembelian produk untuk persediaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh penelitian secara langsung dari sumber dengan melakukan pengambilan data historis, transaksi penjualan, data stok, dan data pembelian untuk setiap jenis produk. 2. Metode pengumpulan data, di mana metode ini yang digunakan dalam merancang pemodelan untuk menentukan jumlah pembelian produk, yakni terdiri dari 1. Sumber data, yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber, misalnya data hasil wawancara dengan kepala gudang dan bagian accounting di Carrefour Puri Indah dan data penjualan selama 1 tahun. Berikutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya dari literatur, buku, jurnal, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah persediaan. Yang kedua yaitu sampel data penelitian. Sampel data dari penelitian ini adalah data historis, transaksi penjualan, data stok, dan data pembelian untuk setiap jenis produk dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga yaitu penerapan fuzzy inference system dalam pembelian produk untuk persediaan, yakni pada pengolahan data pembelian produk untuk persediaan menggunakan fuzzy logic model yang digunakan dalam model Mamdani dengan tahapan sebagai berikut. 1. Proses fuzzification. Pada penelitian ini akan diambil beberapa variabel yang dianggap penting dalam pembelian produk untuk persediaan dan bisa dimasukkan ke dalam bilangan fuzzy sebagai sampel pengujian. Yang kedua, proses fuzzification, yaitu langkah terakhir dalam suatu sistem logika fuzzy di mana tujuannya adalah mengkonversi setiap hasil dari inference engine yang diekspresikan dalam bentuk fuzzy set ke suatu bilangan real. Berikutnya yaitu dataset dan hasil pembahasan. Terdapat 2 variabel fuzzy sebagai input yang akan digunakan, yaitu ada 2, persediaan dan penjualan. Persediaan terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Begitu juga dengan penjualan terdiri dari 3 fuzzy, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Terdapat 1 variabel fuzzy sebagai output yang akan digunakan, yaitu jumlah pembelian terdiri dari 3 himpunan fuzzy, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Data pertama, Coca-Cola can 330 ml X4. Adapun variabel yang digunakan yaitu variabel persediaan, variabel penjualan, variabel pembelian, dan selanjutnya yaitu proses fuzzy inference system. Setelah menentukan fungsi keanggotaan variabel, maka dilakukan pembentukan aturan logika fuzzy berdasarkan data-data yang didapat dibentuk aturan-aturan sebagai berikut.
Selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan dari metode. Hasil penerapan logika Fuzzy-Mamdani untuk menentukan jumlah pembelian produk untuk persediaan. 1. Tampilan Fuzzy Inference System. Terdapat tampilan input variabel persediaan, tampilan input variabel penjualan, dan terakhir tampilan input variabel pembelian. Yang kedua yaitu tampilan aturan rule. Pada tampilan aturan rule digunakan untuk memasukkan aturan-aturan yang telah ditentukan berdasarkan inputan variabel. Yang ketiga, tampilan komposisi aturan rule. Dan yang keempat, tampilan diagram metode Mamdani. Dan selanjutnya yaitu data training, yakni untuk mengetahui tingkat kesalahan dan kebenaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Nugroho. 3. Menjelaskan tentang penerapan kecerdasan buatan dalam pemilihan artefak pada game Genshin Impact dengan logika Fuzzy Tsukamoto. Judul penerapan kecerdasan buatan dalam pemilihan artefak pada game Genshin Impact dengan logika Fuzzy Tsukamoto. Penulis Muhammad Rafli Aulia Rojani Lutfi, Huma Maulana Subhasanova Ramadan, Wahyu S.J. Saputra. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Komputer, volume 8, nomor 2, tahun 2022, PISSN 2442-451X, OISSN 2503-3832, Afilitas Universitas Al-Asyariah Mandar. Problem: bagaimana pemula memilih perlengkapan bertarung yang tepat untuk karakter mereka saat bermain, terutama saat memilih artefak. Tujuan: untuk menentukan prioritas pemilihan artefak atau item perlengkapan bertarung pada game Genshin Impact. Metode yang digunakan. 1. Studi literatur. Studi literatur adalah kegiatan mengumpulkan data bacaan, membaca sumber, mencatat hal penting, serta pengolahan bahan penelitian. Penulis akan mencari berbagai sumber untuk mempelajari materi mengenai logika Fuzzy Tsukamoto. 2. Batasan sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan yang penulis susun memiliki beberapa batasan untuk mempermudah penulis dalam penyusunan kecerdasan buatan. Berikut adalah beberapa batasan terhadap sistem kecerdasan buatan yang penulis susun. Kecerdasan buatan disusun untuk memilihkan artefak tipe Flower of Life dan Plum of Death dengan membandingkan substrat, critical rate, dan critical damage. Kecerdasan buatan disusun untuk pemilihan artefak untuk damage dealer yang mementingkan critical rate dan critical damage. Kecerdasan buatan disusun untuk karakter yang memiliki base critical rate yang relatif tinggi. Kecerdasan buatan disusun untuk pemilihan artefak yang ideal secara umum, namun cenderung memiliki critical damage yang lebih tinggi. Himpunan Fuzzy. Sistem kecerdasan buatan membutuhkan data masukan berupa critical rate dan critical damage, serta data luaran berupa nilai prioritas P yang mencerminkan prioritas pemilihan suatu artefak. Himpunan Fuzzy Crit Damage seperti pada gambar berikut ini. Dua, himpunan Fuzzy Crit Rate. 3. Himpunan Fuzzy nilai prioritas P. 4. Aturan Fuzzy. Sistem kecerdasan buatan akan memilihkan artefak ideal dengan rasio crit rate dan critical damage 1:2, namun cenderung memiliki critical damage yang lebih, sehingga aturan Fuzzy diterapkan sebagai berikut ini. Dataset dan hasil pembahasan. Dataset pengujian penulis menggunakan 12 dataset yang akan diuji. Pengujian dibagi menjadi 3 kali karena sistem kecerdasan yang penulis susun hanya menerima 4 masukan. Berikut adalah dataset yang akan diuji, seperti pada gambar. Fuzifikasi dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata terbobot berdasarkan A predikat dan nilai hasil perhitungan inferensi. Pada kecerdasan buatan ini terdapat 8 aturan Fuzzy sehingga rumus fuzifikasi menjadi seperti berikut. Mengukur akurasi kecerdasan buatan.
Untuk mengukur tingkat akurasi sistem kecerdasan buatan, penulis akan membandingkan hasil pengetesan dengan hasil survei dan beberapa pemain Genshin Impact. Tingkat akurasi ditentukan berdasarkan aturan berikut, seperti di gambar. Hasil dari metode. Hasil pengujian dilakukan sebanyak 3 kali dengan penguji 4 dataset dalam masing-masing pengujian. Dari pengujian tersebut didapat hasil yang telah diurutkan dari prioritas tertinggi ke terendah seperti di bawah ini. Pada pengujian pertama, didapat hasil output artefak nomor 1 karena memiliki nilai prioritas paling tinggi. Pada pengujian kedua, didapat hasil output artefak nomor 3 karena memiliki nilai prioritas paling tinggi. Dan pengujian ketiga, didapat hasil output artefak nomor 7 karena memiliki nilai prioritas paling tinggi. Dari hasil 3 pengujian yang telah dilakukan, didapat hasil keseluruhan urutan prioritas dari yang tertinggi hingga terendah adalah artefak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seperti pada gambar. Tingkat akurasi. Untuk mengukur tingkat akurasi, penulis akan meminta 6 orang untuk mengurutkan artefak yang menurut mereka harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian akan dibandingkan dengan hasil dari kecerdasan buatan yang telah disusun. Dari tabel di samping, kemudian akan dihitung tingkat akurasinya sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tabel di samping didapat rata-rata tingkat akurasi kecerdasan buatan sebesar 60,07%. Untuk jurnal selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Alpan. Penerapan metode Fuzzy, Mamdani, dan Fuzzy Tsukamoto dalam menentukan harga mobil bekas. Judul penerapan metode Fuzzy, Mamdani, dan Fuzzy Tsukamoto dalam menentukan harga mobil bekas. Penulis Siti Mariam, Evoribu Ulolo, Edi Zalhatmi. Nama jurnal Journal of Informatic, Electrical, and Electronic Engineering. Volume 1, nomor 1, tahun 2021, halaman 10-14, ISSN 2807 9507. Afiliasi Program Studi Teknik Informatika Universitas Budi Dharma Medan, Indonesia. Problem: bagaimana cara menentukan harga mobil bekas yang sesuai berdasarkan nama mobil, tahun pembuatan atau perakitan yang tertera dalam BPKB dan STNK, kisaran jarak tempuh, kondisi mobil bekas, dan kisaran harga jual mobil bekas tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat konsumen adalah dari segi harga yang sering tidak sesuai dengan tahun, merek, dan faktor yang lain. Akibatnya, harga tidak efisien maka sering nihil, tidak cepat laku, dan menyebabkan kerugian. Permasalahan yang ditemui dalam perusahaan saat ini adalah di mana minat konsumen untuk membeli produk sangatlah rendah. Hal ini dikarenakan kualitas mobil yang kurang bagus. Tujuan: untuk menentukan harga mobil bekas, kehadiran mobil murah yang semakin gencar juga banyak mempengaruhi bisnis penjualan mobil bekas karena masyarakat memiliki persepsi dan cenderung mempercayai jenis dan merek mobil yang ketahanannya sudah teruji. Kondisi yang demikian juga menjadi persoalan pada CV, citra, kencana mobil untuk menentukan harga mobil bekasnya. Gunakan 1. Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lutfi Azadi pada tahun 1965. Dasar logika Fuzzy adalah teori himpunan Fuzzy. Pada teori himpunan Fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam satu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari pengenalan dengan logika Fuzzy tersebut. Logika Fuzzy dapat dianggap sebagai kotak hitam yang menghubungkan antara ruang input menuju ruang output. Kotak hitam tersebut berisi cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengolah data input menjadi output dalam bentuk informasi yang baik. 2. Fuzzy Mamdani. Metode Mamdani adalah metode yang paling sering dijumpai ketika membahas metodologi Fuzzy.
Hal ini mungkin karena metode ini merupakan metode yang pertama kali dibangun dan hasil diterapkan dalam rancang bangun sistem kontrol. Menggunakan teori himpunan fazi, Ibrahim Mamdani adalah yang pertama kali mengusulkan metode ini di tahun 1975. Ketika membangun sistem kontrol mesin uap dan boiler, Mamdani menggunakan sekumpulan if-then rule dan diperoleh dari operator atau pakar yang berpengalaman. Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode max-min untuk mendapatkan output. Fuzzy Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dan dengan fungsi keanggotaan monoton sebagai hasilnya. Keluaran hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas, crisp, berdasarkan alpha predikat Weierstrass. Hasil akhir menggunakan rata-rata terbobot. Bentuk model Fuzzy Tsukamoto adalah seperti berikut. 1. Fazifikasi. 2. Pembentukan basis pengetahuan fuzzy rule dalam bentuk if-then. 3. Mesin inferensi menggunakan fungsi implikasi minimal untuk mendapatkan nilai alpha predikat tiap-tiap rule. Kemudian masing-masing nilai alpha predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas, crisp, masing-masing rule. 4. Defazifikasi menggunakan metode rata-rata atau average. Agar data yang telah dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dan hasil dalam metode Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Tsukamoto untuk memperkirakan harga mobil bekas berdasarkan kualitas mobil. Adapun penelitian yang dilakukan antara lain sebagai tabel yang di bawah ini. Tabel hasil wawancara pada CV Citra Kencana mobil. Harga mobil bekas, aplikasi logika Fuzzy melakukan proses mengubah input yang berupa kondisi fisik dan minat pasar sehingga mendapatkan output berupa harga mobil. Kemudian disesuaikan dengan metode Mamdani, metode yang paling sering dijumpai ketika membahas metodologi Fuzzy. Jadi tahap-tahap untuk membangun logika Fuzzy ini meliputi fazifikasi, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan defazifikasi. Aturan penerapan metode Fuzzy Mamdani. Langkah pertama, menentukan variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan dan fungsi fazifikasi yang sesuai. Variabel kondisi fisik. Kondisi fisik terdiri atas 3 himpunan, yaitu kurang, sedang, bagus. Maka fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Variabel minat pasar. Minat pasar terdiri atas 2 himpunan, yaitu rendah dan tinggi. Maka fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Variabel harga bekas mobil. Harga bekas mobil terdiri atas 2 himpunan, yaitu harga bekas mahal dan harga bekas murah. Maka fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Langkah kedua, aplikasi fungsi implikasi aturan yang digunakan adalah aturan min pada fungsi implikasinya. Langkah ketiga, komposisi antar aturan. Setelah komposisi antar semua aturan dilakukan, maka akan dapat output melalui angka defazifikasi sebagai berikut. Mesin inferensi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode Fuzzy Mamdani memperkirakan harga mobil bekas tersebut sebesar 408.000 rupiah. Sedangkan metode Fuzzy Tsukamoto memperkirakan harga mobil bekasnya sebesar 66.125.000.
Hasil atau kesimpulan dari metode. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hasil yang didapat dari penelitian untuk menentukan harga mobil bekas pada CV Citra Kencana Mobil dilihat dari kondisi fisik mobil, pajak STNK mobil, tahun pembuatan atau perakitan mobil yang tertera dalam BPKB dan STNK, aksesoris, dan minat pasarnya. Hasil yang didapatkan dari penelitian dari kedua metode Fazzi Mamdani dan Sukamoto didapat bahwa hasil dari Sukamoto lebih baik dari hasil Mamdani dikarenakan hasil Sukamoto lebih mendekati presentasi yang ditentukan penulis dalam penentuan harga mobil bekas. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Titik Nur Khofifah. Yang kelima yaitu penerapan Fuzzy Goal Programming dalam pengoptimalan perencanaan produksi. Adapun identitas jurnal, judul penerapan Fuzzy Goal Programming dalam pengoptimalan perencanaan produksi, penulisnya yang pertama Klarin Alfiani, yang kedua Meliatul Zafina, yang ketiga Uswatun Hasanah, yang keempat Muhammad Nur Fadli, yang kelima Anissa Indahsari. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika, volume 3, nomor 2, tahun 2022, PISSN 27218929, EISSN 27218937, afiliasi Universitas Diponegoro. Adapun problem yaitu bagaimana meminimalkan biaya produksi yang akan dikeluarkan. Tujuan untuk mengkaji dan menerapkan metode Fuzzy Goal Programming yang diselesaikan dengan metode simplex. Adalah jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang meliputi data produk, data produksi, dan bahan baku pembuatan produk dari Ion Kitchen. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran Ion Kitchen, bahan baku produk beserta harganya. Studi pustaka digunakan untuk mengetahui dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah perencanaan produksi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan linear programming dan Fuzzy Goal Programming dengan rincian langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data berupa harga produk yang dijual oleh Ion Kitchen, di antaranya roti sisir, duls, brul, mentai, laksana, dan nasi biryani, serta harga bahan baku yang akan dibeli. Yang kedua, membuat formulasi model matematika yang berupa model linear programming atau LP, yaitu model yang digunakan untuk mengatasi masalah optimalisasi yang terdiri dari dua fungsi tujuan atau fungsi yang ingin dimaksimalkan atau diminimumkan, yaitu memaksimalkan pendapatan Z dan meminimumkan biaya bahan baku H. Selain itu, diperlukan beberapa fungsi kendala berdasarkan nilai dari variabel keputusan atau unsur dari suatu permasalahan yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan, yang harus berupa persamaan atau pertidaksamaan linier. Yang ketiga, mengkaji model yang telah dibuat untuk mendapatkan penyelesaian model LP dengan metode simplex, yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming dengan menerapkan algoritma yang sesuai dengan permasalahan, sehingga diperoleh nilai Z star dan H star yang berturut-turut adalah nilai maksimum dari Z dan nilai minimum dari H. Metode yang digunakan yang pertama, membuat fungsi keanggotaan Fuzzy, yaitu suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik data ke derajat keanggotaan dengan interval antara 0 sampai 1. Yang kedua, menentukan dan mengkaji model Fuzzy Goal Programming atau model yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan banyak kriteria dengan tujuan mencari nilai fungsi objektif yang akan dioptimalkan sehingga memenuhi batasan-batasan yang telah dimodelkan dengan himpunan Fuzzy dari fungsi keanggotaan Fuzzy yang diperoleh. Yang ketiga, mencari solusi dari model Fuzzy Goal Programming dengan metode simplex. Solusi dari model Fuzzy Goal Programming dapat menentukan berapa biaya bahan baku yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang akan dihasilkan secara optimal. Yang keempat, menganalisis hasil solusi yang diperoleh dari model Fuzzy Goal Programming. Dataset dan hasil pembahasan. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang telah diperoleh dari pihak Ion Kitchen berupa data harga masing-masing bahan baku, harga produksi, dan harga jual dari produk roti sisir, duls,
brul, mentai, laksana, dan nasi biryani. Tabel seperti bahan berikut ini. Yang pertama, tabel 1, yaitu data bahan produk roti sisir dan brul. Untuk tabel yang kedua, data bahan baku produk nasi biryani dan mentai. Tabel yang ketiga, data bahan baku produk brul dan laksana. Tabel yang keempat, data biaya produksi dan harga jual. Selanjutnya, fungsi tujuan dari model linear programming sebagai berikut. Fungsi tujuan untuk memaksimalkan pendapatan dalam ribuan secara matematis dinyatakan dengan maksimal X sama dengan 55 kali 1 ditambah 75 kali 2 ditambah 125 kali 3 ditambah 50 kali 4 ditambah 55 kali 5 ditambah 75 kali 6. Lalu, fungsi tujuan untuk meminimumkan biaya bahan baku dalam ribuan secara matematis yaitu min X sama dengan 39,28 kali 1 ditambah 58,2 kali 2 ditambah 110,61 kali 3 ditambah 35,78 kali 4 ditambah 42,27 kali 5 ditambah 60,11 kali 6. Berikutnya, fungsi kendala yang ada berhubungan dengan bahan baku dan keinginan perusahaan yang telah disebutkan di dalam data, yaitu sebagai berikut bisa kita lihat teman-teman. Selanjutnya, ini adalah rincian dari bahan baku yang seperti tadi. Bisa kita lihat teman-teman. Selanjutnya ada solusi model linear programming. Berdasarkan hasil literasi dengan menggunakan metode simplex, didapatkan bahwa pendapatan optimal yang akan diperoleh oleh perusahaan sebesar 10.9,81 atau 10.109.810 rupiah. Sedangkan untuk bahan biaya baku optimal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 2.300,25 atau 2.300.250 rupiah. Selanjutnya ada membentuk fungsi keanggotaan fuzzy. Berdasarkan solusi optimal yang telah didapatkan dari model linear programming, diperoleh rumus fungsi keanggotaan fuzzy sebagai berikut. Bisa kita lihat gambarnya teman-teman. Model fuzzy goal programming. Berdasarkan keputusan dari perusahaan dan solusi optimal dari linear programming, maka akan dibuat model fuzzy goal programming dengan satu fungsi tujuan yaitu max sama dengan lambda 7, fungsi lambda yang mewakili tingkat pencapaian goal secara keseluruhan dengan rincian kendala sebagai berikut. Yang pertama, harga jual untuk setiap produk dan juga pendapatan minimum yang diinginkan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang kedua, harga bahan baku setiap produk dan pengeluaran maksimum yang diinginkan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang ketiga, bahan baku tepung adalah sebagai berikut. Yang keempat, bahan baku gula adalah sebagai berikut. Yang kelima, bahan baku susu cair adalah sebagai berikut. Yang keenam, bahan baku susu bubuk adalah sebagai berikut. Model fuzzy goal programming. Berdasarkan hasil literasi metode simplex pada model fuzzy goal programming, diperoleh nilai masing-masing variabel untuk produk pada Ion Kitchen sebagai berikut, yaitu X1 jumlah roti sisir sama dengan 67,67 sama dengan 68, X2 jumlah dulce adalah 15, X3 jumlah nasi biryani 10,83 atau 11, X4 jumlah mentai adalah 25, X5 jumlah brulee adalah 22,92 atau 23, X6 jumlah laksana adalah 1. Selanjutnya, nilai dari masing-masing variabel tersebut disubstitusikan pada fungsi tujuan model linear programming. Untuk fungsi memaksimalkan pendapatan yaitu sebagai berikut, jumlahnya adalah Rp8.830.000, sedangkan untuk fungsi meminimalkan biaya bahan baku sebagai berikut, jumlahnya adalah Rp6.687.821. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh pendapatan maksimal yang akan diperoleh Ion Kitchen sebesar Rp8.830.000 dan biaya bahan baku minimum sebesar Rp6.687.821. Hal ini telah memenuhi keinginan dari Ion Kitchen, yaitu menginginkan pendapatan minimum sebesar Rp8.800.000 dan biaya bahan baku maksimal sebesar Rp6.700.000. Untuk yang terakhir adalah hasil atau kesimpulan dari metode. Pada artikel ini telah dikonstruksikan formulasi model fuzzy goal programming yang dapat digunakan untuk perencanaan produksi pada Ion Kitchen dengan fungsi tujuannya adalah memaksimalkan lambda yang mewakili tingkat
pencapaian goal secara keseluruhan dan fungsi kendala yang dimiliki Ayun Kitchen yang mewakili harga jual produk, harga bahan baku produk, pengeluaran maksimum yang diinginkan perusahaan, dan persediaan bahan baku produk. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode Simplex, dapat disimpulkan bahwa pendapatan optimal yang akan diperoleh oleh Ayun Kitchen sebesar Rp8.880.000 dan pengeluaran optimal yang dikeluarkan oleh Ayun Kitchen untuk membeli bahan baku sebesar Rp6.687.821 dengan rincian produksi roti sisir 68 bungkus, dulce 15 bungkus, nasi biryani 11 bungkus, mentai 25 bungkus, brulee 23 bungkus, dan laksana 1 bungkus. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, tentang mereview 5 jurnal penerapan metode Fuzzy. Sekian dari kami. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.